Selamat pagi teman-teman semua. Saya dengan Irni, saya akan menyampaikan presentasi mengenai sosialisasi proses. Apakah yang dimaksud dengan sosialisasi proses? Sosialisasi adalah proses persiapan seseorang agar dapat berbaur dalam masyarakat. Dalam proses ini, seseorang belajar norma, budaya, dan keterampilan yang memungkinkan mereka berintegrasi dalam masyarakat tersebut. Tahapan-tahapan utama sosialisasi melibatkan sosialisasi primer dimulai sejak bayi dan dipengaruhi oleh anggota keluarga. Sosialisasi sekunder dipengaruhi oleh sekolah, kelompok teman sebaya, dan media. Sosialisasi saat dewasa dipengaruhi oleh menjadi orang tua, pernikahan, dan karir. Peran sosialisasi pada saat dewasa adalah sosialisasi menanamkan norma, nilai, keyakinan, dan perilaku yang sangat penting dalam mempersiapkan individu untuk peran-peran di masyarakat yang akan datang. Dalam presentasi ini, saya mengutip jurnal berjudul Sosialisasi dan Dampak Budaya Organisasi yang ditulis oleh Andrew A. Harjana dengan keywords-nya berupa corporate culture, socialization, dan cultural network. Sosialisasi adalah proses pembelajaran orang tentang meniti tali-tali tambang. Proses seseorang memperoleh indoktrinasi, latihan, dan proses pendidikan tentang apa yang penting dalam sebuah organisasi. Menurut Edgar Sein dalam bukunya Organizational Socialization and the Profession of Management, dalam sosialisasi, setiap pendatang baru tidak hanya harus tahu dan terlatih tentang apa, bagaimana, dan mengapa, tentang hal-hal yang dianggap penting dalam organisasi, tetapi juga meninggalkan pikiran-pikiran, sikap-sikap, pola perilaku, dan kebiasaan lama dari lingkungan organisasi sebelumnya. Dalam sebuah organisasi baru, sosialisasi berlangsung atas prakarsa dan tanggung jawab para pendiri dan atau pemimpin organisasi dan melibatkan segenap anggota organisasi. Organisasi sebagai bentuk budaya dalam organisasi baru terdiri dari pendiri atau pemimpin puncak, merupakan seorang diri atau sekelompok pemimpin puncak organisasi baru yang mengembangkan dan berusaha melaksanakan visi, filosofi, dan atau strategi bisnis. Berikutnya adalah perilaku organisasi, berupa kegiatan-kegiatan kerja, orang-orang berperilaku melalui cara yang dipandu oleh filosofi dan strategi tersebut. Untuk mendapatkan kesuksesan dilihat berdasarkan berbagai kriteria perusahaan dianggap menjadi sukses dan kesuksesan ini terus berlanjut bertahun-tahun yang akhirnya dapat menghasilkan sebuah budaya di mana budaya muncul mencerminkan visi, strategi, dan pengalaman yang diperoleh orang-orang di dalam melaksanakan visi strategi tersebut. Sedangkan dalam sosialisasi dalam organisasi mapan, berdasarkan artikel The Paradox of Corporate Culture, Reconcile Ourselves to Socialization, Pascal mengajarkan program sosialisasi dan peneguhan nilai budaya disusun dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Seleksi. Pejabat yang sudah terlatih dan berpengalaman memilih calon karyawan secara cermat berdasarkan kriteria yang jelas. Yang kedua, penghapusan masa lalu, di mana karyawan diberi pelajaran dengan pengalaman terhina agar mereka mau meninggalkan asumsi-asumsi di masa lalu. Yang ketiga adalah pelatihan. Yang keempat adalah pemeriksaan dan imbalan, berupa konsisten pemberian imbalan yang menimbulkan dampak psikologis yang besar di kalangan karyawan. Yang kelima berupa identifikasi. Karyawan mulai menyatukan diri dengan organisasi dan merasa bangga sebagai anggota organisasi. Yang keenam, peneguhan berupa cerita, mitos, dan legenda organisasi dapat digunakan untuk menghidupkan dan memperteguh budaya dan tujuan-tujuan organisasi. Yang ketujuh, berupa teladan, di mana pemimpin dan anggota-anggota lain yang sukses dapat berfungsi sebagai teladan dan pahlawan bagi karyawannya. Untuk slide selanjutnya, saya akan menyampaikan studi case mengenai penerapan sosialisasi proses di kantor saya, PT Bank Permata Tbk.
Terdapat 4 fase proses yang dilakukan untuk proses penyelarasan budaya iPrice di Permata Bank, yaitu fase pertama adalah accelerate diagnosis, adalah menyusun strategi dan penilaian dengan melakukan wawancara pemimpin dan tinjauan terhadap dokumen yang relevan. Yang kedua, leadership, alignment, and implementation design adalah melakukan desain dan pembuatan program dengan melakukan manajemen workshop, memformulasikan tema budaya, high level roadmap, implementasi budaya, rencana komunikasi, dan inisiatif pendukung lainnya. Yang ketiga adalah fase monitoring, culture alignment, dan implementation adalah pelatihan untuk culture leader dan culture agent. Untuk yang keempat adalah evolution, adalah meninjau seluruh proses culture alignment journey dan memberikan penghargaan untuk best culture. Apakah yang dimaksud dengan iPrice? iPrice adalah nilai budaya Permata Bank. iPrice merupakan pemahaman dari integrity adalah bekerja dengan mengutamakan kejujuran dan prinsip kehati-hatian sesuai dengan kode etik perusahaan. Berikutnya adalah partnership. Kita saling memahami dan bersama-sama membangun hubungan yang kokoh dengan pihak internal dan eksternal berlandaskan saling menghormati. Berikutnya, responsiveness berupa tanggapan terhadap kebutuhan pihak internal dan eksternal, memenuhinya dengan upaya terbaik dan tepat waktu. Innovation adalah selalu berpikir inovatif untuk meningkatkan cara bekerja, membuat lebih baik dan cepat. Caring, menaruh perhatian dan menghargai nasabah, rekan kerja, masyarakat, investor, dan regulator. Yang terakhir adalah excellent, memberikan layanan prima kepada nasabah dan menghasilkan kinerja yang optimal dalam pekerjaan sehari-hari. Berdasarkan presentasi yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa corporate culture merupakan sebuah nilai, kepercayaan, keyakinan, dan norma yang menjadi ciri dalam suatu perusahaan. Semua anggota perusahaan wajib untuk mengikutinya. Tidak hanya itu, sebuah culture dalam perusahaan juga menjadi kode etik yang berlaku. Hal ini dapat terwujud sesuai dengan budaya suatu perusahaan, di mana sosialisasi proses secara berkesinambungan dilakukan oleh manajemen dan dijadikan sebagai tingkah laku atau kebiasaan dari pemangku jabatan dan seluruh karyawannya. Demikian penjelasan mengenai slide saya. Terima kasih atas perhatiannya.